Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita Kaidah Lughah Arabiyah. Untuk sesi yang pertama badal maghrib kita belajar ilmu nahwu dengan baca buku Al-Muyassar sampai di halaman 74, yakni masih pada khulasah al-asma'il mansubat, ringkasan dari isim-isim yang dinasobkan, sampai poin yang nomor 10, yaitu ismu inna, kemudian saudarinya ada ismu la, dan la nya di sini namanya la nafiyatun lil jinsi, la yang meniadakan jenis. Nah, kemarin sampai situ ya. Jadi la di situ dia memiliki beberapa ketentuan. Yang dibahas itu adalah isimnya la. Jadi la nafiyatul lil jinsi itu beramal seperti amalan inna, berarti dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Nah, yang dibahas adalah isimnya la, karena yang mansub isimnya la. Nah, disebutkan di situ ada dua keadaan isimnya la. Dari sisi dilihat keadaannya, ada yang nakirah, ada yang ma'rifah, isimnya la. Nah, kalau yang mu'rab itu kalau kita ringkas ya, kita ringkas yang mu'rab itu yang nakirah. Nah, maksudnya itu la-nya dia beramal menasabkan isimnya, meskipun kalau nakirahnya di sini mufrad nanti ya, nanti akan datang berikutnya. Kalau nakirahnya dia mufrad, dia i'rabnya itu mabni. Ya, caranya gitu. Cara i'rabnya isimnya la yang nakirah tapi dia mufrad, maka dia mabni. Ya, mabni ala ma yunsabu bihi, atau mabni ala alamati nasbihi, mabni atas alamat nasabnya. Dia fi mahali nasbin ismula. Contohnya misalkan di situ la rajula fidari. Rajula di situ kan dia nakirah, dia mufrad. Mufrad dia. Mufrad di sini artinya bukan rangkaian kata. Cuman satu kata tok. Ya, bukan mudhaf ilaih atau bukan syabihan bil mudhaf, mirip mudhaf. Dia satu kata. Nah, rajula di sini nanti ngirabnya rajula mabniun alal fathi. Dia mabni atas fathah, mabni atas alamat nasabnya itu fathah. Nah, dia fi mahali nasbin. Nah, dia fi mahali nasbin ismu la, isimnya la. Jadi la-nya beramal. Nah, berbeda kalau ma'rifah yang sampingnya itu, kalau isimnya la dia ma'rifah, maka nanti di situ sebutkan contohnya la zauju fil baiti wa la zaujatu. La zauju. Nah, maka la-nya di sini dia la nafiyah lil jinsi tapi mulghah. Ya, artinya amalannya itu dibatalkan atau diabaikan, tidak beramal. Batal amalan dia seperti inna. Maka az-zaujatu bukan isimnya la yang mansub, bukan. Ya, seperti biasa dia mubtada, fil baiti khobarnya gitu. Nah, itu isimnya la. Jadi yang ternasabkan itu yang nakirah. Nah, kemudian ada syarat lagi berikutnya. Nah, di bawahnya nakirah, tapi kalau dia munfasilah.
Nakiratun munfasilatun. Munfasilah itu artinya terpisah. Ada yang memisahkan. Maka ini juga tidak mansub. Maka ini juga tidak mansub. Contohnya la fil baiti rajulun. Nah, ini terpisah. Rajulun itu sebetulnya dinafikan oleh la. Artinya kan tidak ada di dalam rumah seorang laki-laki. Nah, maka di sini dia tidak beramal. Tidak sebagai isimnya la yang mansub, gitu. Walam ra'atun, dan juga tidak ada seorang perempuan, misalkan itu. Nah, kalau di atas atau misalkan rajulunya langsung mutasil itu nyambung, la rajula fil baiti maka mansub. La rajula fil baiti maka mansub. Tapi di sini munfasil lah. Dia terpisah, maka la fil baiti rajulun. Yang memisah fil baiti itu tadi. Iya, fil baitinya itu yang fasalnya, pemisahnya. Itu sama seperti tadi la nafiyah tapi mulghah. Istilahnya mulghah dia. Amalannya batal atau diabaikan. Ini masih masuk pembahasan la nafiyah semua, cuman beramal atau tidak. Nah, jadi diamalkan atau dibatalkan, diabaikan amalan seperti inna, itu gitu. Secara mana sih kalau ke bahasa Indonesia yo sama semua, artinya tidak ada gitu. Nah, jadi la fil baiti rajulun, tidaklah ada di dalam rumah seseorang laki-laki gitu. Sama secara makna bahasa Indonesia kayak gitu. Cuma dari sisi i'rabnya beda, gitu aja. Kemudian kalau nakirah yang mukarrarah maka boleh dua bacaan. Nah, boleh dua bacaan. Boleh dia dimabnikan ala alamat nasabnya la rajula fil baiti wala imra'ata. Nah, dia yang pertama ini la rajula fil baiti wala imra'ata, terulang ta mukarrarah. Mukarrarah itu artinya terulang. Maka di sini dia boleh nakirah, kan dia mufrad dimabnikan ala alamati nasbi, mabni atas alamat nasabnya. Nah, memang agak panjang ini pengucapannya, mabni ala alamati nasbi, karena dia nakirahnya mufrad. Beda nanti kalau nakirahnya dia mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Nah, boleh juga dia dirofakkan la rajulun fil baiti walam ra'atun. Nah, kalau dirofakkan berarti dia tidak beramal seperti amalan inna, gitu. Tidak beramal seperti amalannya inna. Ringkasnya gitu aja. Agak mungkin kalau misalkan perlu didetailkan, insya Allah di pertemuan yang lain kali aja atau di tingkat berikutnya kalau kita ngulang lagi. Sama seperti tadi bisa sebagai mubtada khobar gitu aja. Atau yang lanya di sini bisa juga diamalkan bukan amalan inna tapi amalan laisa. Jadi la yang terulang la rajulun fil baiti bisa seperti lanya itu seperti amalan laisa. Nah, kalau laisa berarti rajulun isimnya laisa. Nah, kalau laisa itu saudaranya siapa? Kana, saudaranya kana. Kalau saudaranya kana kan isimnya marfu. Bisa seperti itu. Ada kan waktu kita yang tatbik sore itu yang pakai buku kemarin Al-I'rab, buku Al-I'rab itu itu kan ada sampai 5 i'rab itu. Jadi pemakaian la seperti ini, pengulangan itu bisa dibaca sampai 5 i'rab. Berikutnya masih pembahasan tentang isimnya la. Nah, ini dari sisi i'rabnya. Dia di i'rab mabni atau di i'rab mu'rab, berubah. Nah, kalau yang pertama itu yang mabni, di i'rab mabni itu ketika isimnya la itu mufrad. Ketika isimnya la itu mufrad. Dan tentunya ini yang kita sebutkan tadi nakirah. Dia nakirah
mufrad. Gitu. Karena kalau bukan nakirah, maka dia tidak dimabnikan ala alamati nasbihi, tidak dimabnikan mansub. Kalau enggak apa, nakirah. Nah, karena apa? Kalau ma'rifah itu marfu dia, la zauju kan gitu, la zauju, la azauju. Nah, maka di sini mabni ketika dia mufrad dan nakirah. Contohnya di situ latil midah hadirun. Nah, ini dari sisi apa? I'rabnya. Jadi kalau kita ngi'rab latil midah hadirun itu la ya harful apa? Nafiyah yang apa? La nafiyatun lil jinsi. Nah, kemudian tilmida ngirobnya mabni. Jadi isimnya la terakhir. Jadi tilmida mabniun alal fathi fi mahalli nasbin ismu la. Jadi cara ngirobnya dibalik karena dia mabni. Ini yang apa mufrad. Nah, sedangkan yang sampingnya mu'rab itu yang di tengah itu kayaknya ke copy paste itu ya. Yang la zauju fil baiti itu dicoret aja. Itu ke copy paste tabel yang sampingnya yang kemarin itu enggak kepake yang la zauju fil baiti wala zaujah, itu bukan ya. Jadi langsung yang ke bawah itu mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Paham ya? Itu yang di tengah itu enggak kepake itu. Kemungkinan itu salah cetak ke paste lagi itu. Nah, yang mu'rab itu yang kondisi isimnya la itu mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Nah, mudhaf contohnya itu la taliba ilmin. Nah, mana yang mudhaf? Talibanya, taliba. Nah, taliba di sini maka cara ngi'rabnya sebagaimana i'rab mansub yang lainnya. Jadi la nafiyatul lil jinsi. Taliba ismu la mansubun bi la nafiyatul jinsi. Gitu caranya itu. Nah, kalau ini baru mu'rab. Kalau jadi ngi'rabnya kata yang mu'rab sama ngi'rabnya kata yang mabni itu kebalikan. Kalau yang apa? Mu'rab itu dijelaskan i'rabnya dulu, baru terakhir jenisnya. Tapi kalau yang mabni jelaskan jenisnya dulu. Atau dijelaskan mabninya dulu, sebutkan mabni. Nah, la taliba ilmin, taliba tadi dia ismu la mansub wa alamatun nasbi fathah li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Kemudian ilmin mudhafun ilaih majrur dan seterusnya. Sedangkan madmumun itu khobarnya la. Madmumun khobarnya la. Nah, itu yang mudhaf, dia mu'rab. Atau yang syabihan bil mudhafi. Berikutnya syabihan bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Nah, menyerupai mudhaf itu biasanya ciri-cirinya dia sigo isim fa'il biasanya gitu kebanyakannya sih. Atau dua kata yang bersandengan punya amalan, ya, ada pengaruh amalannya. Contohnya di situ la sa'yan fil khairi. Sa'yan fil khairi itu mirip dengan mudhaf. Ya, kalau dimudhafkan itu bisa langsung aja sa'yal khairi, bisa gitu. Sa'yal khairi. La sa'yan fil khairi. Sa'yan itu orang yang lari berusaha gitu. Jadi tidak ada orang yang berusaha di dalam kebaikan makruhun makruhun dibenci. Nah, maka ngerobnya la nafiyatul jinsi, sa'iyan ismu la mansubun wa alamatun nasbi fathah li'annahu isim mufrad gitu. Isimnya la. Bisa terhubungin mubtada juga ya, Pak? Asalnya itu sebetulnya kalau masuknya la nafiyatul jinsi itu kepada jumlah, tapi kebanyakannya itu seperti na'atman utmalahan, sama-sama nakiroh bentuknya gitu. Makanya di sini kan contohnya la tilmidah hadirun, aslinya kan tilmidun hadirun. Kalau tilmidun hadirun sama-sama nakiroh, itu kan bukan mubtada khobar ya. Tapi para ulama menjelaskan itu kalau la itu masuknya ke jumlah ismiyah biasanya gitu.
Dia masuk ke jumlah ismiyah yang ada mubtada dan khobar, sehingga penyebutannya yang mubtada jadi isimnya la, khobarnya menjadi khobarnya la. Cuman secara lafadznya itu nakiroh. Jadi seolah-olah seringnya itu nerjemahkannya itu ya pakai kayak naat yang gitu. Jadi Syarat mubtada kan harus makrifat. ya makanya itu. Nah, makanya di sini ketika isim nyala itu ma'rifat, itu bukan isim nyala yang beramal seperti inna. La-nya di situ mulghah, dibatalkan amalannya. Sehingga cara ngirobnya seperti tadi yang la zauju fil baiti, zauju mubtada biasa gitu. Bukan isim nyala. Jadi memang ada kasus beda lagi. Ya. Saudaranya Ina yang khusus, makanya dibuat pembahasan tersendiri. Ya, dibuat pembahasan tersendiri karena kondisinya berbeda dengan saudari-saudari Ina yang lainnya. Kalau saudari Ina lainnya sama, seperti Anna, Lakinna, Ka'anna, ya, sama. Kemudian selesai ya yang nomor 10 berarti isim nyala. Nah, sekarang kita masuk yang 11, itu al-munada. Al-munada. Apa arti al-munada? Munada itu sighah apa kalau dalam shorof? Isim maf'ul. Berarti kalau al-munada yang dipanggil. Ya, yang dipanggil, yang diseru, yang dipanggil. Nah, kalau panggilan itu apa namanya? Nida. Nida itu panggilan. Makanya dalam munada nanti ada istilah harfun nida, huruf panggilan. Seperti apa? Ya, a, itu apa? Harfun nida. Nah, munada ini hampir-hampir mirip dengan isim nyala ini. Yaitu dia, berarti kan apa ke bawahnya itu dia mansub, munadanya mansub ketika keadaannya dia itu mudhof atau syabihan bil mudhof. Nah, syabihan bil mudhof, maka dia i'rabnya mansub. Tapi ditambah lagi satu keadaan yaitu nakirah ghaira maksudah. Nakirah ghaira maksudah. Nah, contohnya satu persatu. Al-munada yang mudhof. Contohnya Rasulullah itu mudhof ilaih. Rasulullah itu mudhof ilaih. Ketika dipanggil ditambahi harfun nida ya, maka dia mansub. Ya Rasulallahi. Gitu. Paham? Jadi munadanya itu susunan mudhof ilaih. Nah, misalkan apa? Syamsuddin, ya. Mataharinya agama misalkan. Nah, kalau dipanggil ya Syamsaddin. Nah, Abdullahi, Abdullah. Nah, kalau dipanggil berarti ya Abdallahi. Abdurrahman berarti ya Abdarrahmani. Abu Thalibin ya Aba Thalibin. Ya. Asmaul khamsah semuanya mudhaf itu. Ya, akhu Zaidin ya akha Zaidin. Nah, maka ketika dia mudhaf dan dia sebagai munada maka mansub. Ya, langsung mansub. Nah, jadi i'rabnya itu misalkan ya Rasulullah, ya harfun nida. Ya harfun nida. Kemudian Rasulah munada mansub. Ya, wa alamatun nasbi fathah li isim mufrad wa huwa mudhaf. Nah, kemudian Allahi lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Itu kondisi satu. Kondisi yang kedua syabihan bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Ya. Kalau di sini contohnya ya sa'ian jabalan, biasanya kemarin tolian jabalan. Ya, pendaki gunung. Biasanya tolian jabalan kalau pendaki gunung. Kalau sa'ian jabalan orang yang lari berusaha ke gunung, ini gimana? Mungkin yang diinginkan tolian jabalan mungkin. Di pembahasan munada halaman berapa kemarin? 70 ya. Ya, syabihan bil mudhaf itu mislu contoh ya taliban jabalan. Tolian jabalan. Ya tolian jabalan ya. Wahai pendaki gunung. Nah, ini
Kalau seperti ini posisinya tolian jabalan, nah, misalkan ini diganti tolian aja ya. Ya harfu nida, tolian munada mansub. Nah, kemudian dia itu kan sigohnya isim fa'il. Isim fa'il itu beramal seperti fi'il. Fi'il itu ada yang butuh maf'ul bih. Nah, jabalannya di situ dia maf'ulun bih dari tolian. Atau selain lainnya itu dia makmulnya. Nah, tolian sebagai amil. Jadi ngirabnya yang jabalannya itu dia maf'ulun bih dari kata tolian. Nah, itu syabihan bil mudhaf. Jadi mirip mudhaf. Terus berikutnya yang kondisi ketiga nakirah ghaira maksudah. Jadi munada itu yang dipanggil, ya kan? Tapi posisinya dia itu kata nakirah, bukan ma'rifah. Nah, nakirah. Contohnya misalkan rajulun, waladun, kan nakirah itu. Nah, syaratnya kapan dia nakirahnya itu bisa mansub ketika ghaira maksudah. Ghaira maksudah masih ingat yang dimaksud apa? Yang tidak dituju atau tidak dimaksudkan tertentu. Contohnya bagaimana nih kasusnya? Orang buta yang memanggil seseorang di jalan, di pasar atau di mana, di keramaian, sehingga dia nggak bisa nunjuk tertentu, tidak ada yang bisa dia maksudkan tertentu. Nah, maka namanya ini nakirah ghaira maksudah. Langsung aja ya rojulan, ya waladan. Misalkan dia di sekolahan anak kecil-kecil, dengar suara anak kecil-kecil, kemudian dia manggil ya waladan, nggak nunjuk salah satu, maka dia mansub. Ya rojulan, ya aliman. Di sini contohnya ya harfun nida rojulan munada mansub. Kalau perempuan sama. Sama misalkan ya mra'atan gitu. Berarti seorang perempuan, anak perempuan berarti ya bintan gitu. Itu yang mansub. Kemudian yang kedua munada yang mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Dia mabni ala dhammi, mabni atas harokat dhammah. Kondisinya yang pertama ketika dia itu alaman mufradan. Alam. Apa arti alam? Nama. Ya, nama seorang tertentu. Mufradan yang dia mufrad. Jadi bukan mudhaf. Contohnya di situ Muhammad. Nah, Muhammad kalau tanpa dipanggil namanya kan Muhammadun. Muhammadun tanwin kan. Nah, tapi kalau dipanggil dikasih harfun nida ya, maka jadi ya Muhammadu. Mabni ala dhammi. Ya, mabni ala dhammi. I'rabnya dia mabni. Jadi ya harfun nida Muhammadu mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Fi mahalnya nasbin. Kenapa? Karena dia munada. Gitu. Jadi fi mahali nasbin munada. Lah ini cara ngirabnya seperti tadi yang isimnya la yang mufrad. Isimnya la yang mufrad. Cuman ini mabninya mabni alal dhammi. Kalau isimnya la tadi mabni alal fathi. Gitu. Itu yang mabni alal dhammi yang pertama. Kemudian yang mabni alal dhammi yang kedua, kondisinya dia itu nakirah tapi maksudah. Nakirah tapi maksudah. Contohnya ya ustadzu. Ya aslinya kan ustadzun. Ustadzun kan nakirah, seorang ustadz siapa saja. Nah, ketika dipanggil maksudah ustadz tertentu, maka manggilnya ya ustadzu. Nakirah yang lain contohnya misalkan rajulun. Nah, tapi kalau sudah tertentu ya rajulu. Nah, nunjuk orangnya. Waladun. Nah, anak tertentu maka ditunjuk anaknya ya waladu. Itu munada yang mabni ala dhammi, tapi tetap dia fi mahali nasbin sebagai munada. Kalau ya Rasulu juga bisa. Bisa kalau cuma rasulu saja. Ya rasulu gitu aja kan Pak, enggak disandarkan ke Allah kan? Bisa. Ya nabiyyu misalkan gitu. Bisa. Nah itu setelah kemarin kan selama 12 hari pada sholawat. Saya sering dengar kan ya
Nah, itu salah itu, Pak. Itu dari sisi i'rabnya salah. Dari sisi i'rab salah, dari sisi lafadz juga diperselisihkan kebitahannya kan itu. Memanggil sesuatu yang sudah seseorang yang sudah meninggal. Allah musta'an. Nah, itu biasanya ya karena kejahilan. Kalau dari sisi nahwu jelas salah itu. Karena dia sudah mudhof Rasulullah itu. Kemudian yang ke-12 yang terakhir itu yang at-tawabi. Jadi mansubat totalnya ada 12. Ya, yang ke-12 itu tawabi. Kalau tawabinya dirinci, tawabinya ada 4, berarti mansubat totalnya ada 15. Tadi yang 11 munada, kemudian tawabi 4, berarti kan 12, 13, 14, 15. Kalau tawabinya dirinci. Tapi kalau tawabinya jadikan 1, maka mansubat totalnya 12. Nah, tawabi itu yang pertama na'tun, na'at. Atau nama lainnya sifat. Na'tun nama lainnya sifat. Contohnya di situ a'taitul waladal mujtahida. Mana yang na'at? Nah, ya al mujtahida. Lah al walada sebagai apa? Mansubnya sebagai apa al walada? Iya, man'ut itu tidak ada di i'rab. Al walada kan mansub itu, a'taitul walada, walada mansub. Lah mansubnya dari 11 yang sudah berlalu. Ya, sebagai maf'ul bi. Sedangkan al mustahida itu na'at. Nah, ciri-ciri na'at itu adalah kata yang langsung bersambung ya dengan kata sebelumnya dengan beberapa keadaan yang sama, diantaranya sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiroh gitu. Nah, itu apa keadaannya sama. Ya, sama-sama jenisnya gitu. Nah, maka ketika dia sama sebagai na'at, maka i'rabnya sama gitu. Jadi konsekuensinya kalau sudah jadi na'at itu i'rabnya sama. Nah, kalau man'ut itu istilahnya karena na'at itu artinya adalah sifat, man'ut itu yang disifati. Gandengannya aja itu. Tapi kalau dari sisi ngi'rab ya enggak ada ngi'rab al-walada man'utun itu enggak ada. Nah, terus mansubnya apa? Mansub marfu apa kan enggak bisa. Gitu. Paham ya? Jadi yang na'at al-mustahidanya. Nah, karena tawabi itu kan pengikut, yang mengikut. Nah, maka belakang yang ikut depannya. Terus yang kedua, atfun, atof. Atfun itu bisa diartikan apa ya? Hubung, kata hubung. Hubungan, dihubungkan. Nah, kalau atfun itu ciri-cirinya ada huruf atofnya. Ada huruf atof. Di antaranya huruf atof wawu, wa, fa, au, suma. Itu ada huruf-huruf atof. La juga ada yang la atau atifah. Jadi la tadi kan kita belajar ada la nafiyatul jinsi, tapi ada yang la yang atifah, la-nya atof. Ada. Nah, di sini perhatikan contohnya yang atof. Ra'aitu aliyan wa hasanan. Nah, ada dua yang mansub tuh, aliyan sama hasanan. Mana yang atof? Hasanan, yang di belakang wawu. Mana wawunya itu namanya wawu atof. Jadi ra'aitu aliyan, aliyannya maf'ul bih. Dilihat artinya aja. Kalau yang tadi a'taitul waladal mustahida, artinya kan a'taitu aku telah memberi al walada kepada seorang anak. Nah, al mustahida yang rajin, yang sungguh-sungguh. Nah, maka al mustahida sifatnya atau naatnya. Contoh yang kedua yang atof, ra'aitu aliyan, aku telah melihat aliyan ali. Aku telah melihat Ali, berarti Ali kan maf'ul bih. Wa itu huruf atof, artinya dan. Nah, maka setelah wa itu ma'tuf namanya. Nah, jadi kalau ini
hasanan itu i'rabnya hasanan ma'tufun ala aliyan. Gitu. Wa ma'tuful mansubi mansubun. Nah, itu. Dan ma'tufnya mansub maka dia mansub. Jadi penamaannya beda ini. Kalau al-mustahidah tadi namanya naat, betul naat. Sebagaimana di sini na'tun. Tapi kalau hasanan di sini namanya ma'tuf. Ini atof di sini hanya sekedar apa jenengnya namanya? Pembahasannya. Jadi yang tadi naat pembahasan tentang naat, atof pembahasan tentang atof. Adapun cara ngirobnya, hasanannya di sini kata hasanan itu ngirobnya dia ma'tuf. Ya, ma'tuf dia. Nah, kemudian yang taukid contohnya di sini ra'aitul amira nafsahu. Ra'aitu aku telah melihat al-amira seorang pemimpin, ya, pimpinan. Hah? Seorang. Ya, ya bisa diartikan seorang atau boleh tanpa seorang juga bisa. Aku telah melihat pemimpin atau pimpinan. Nah, nafsahu orangnya, dirinya dia sendiri. Jadi bukan orang lain, bukan utusan, bukan anak buahnya itu. Jadi ditaukid, ditekankan. Aku telah melihat penguasa, aku telah melihat presiden, orangnya sendiri langsung saya lihat itu. Nah, bukan apa? Bukan wakilnya atau bukan bayangannya atau bukan apa yang lainnya gitu. Jadi nafsahu. Dirinya sendiri. Ya, yang taukid ini nafsa, nafs. Ya, nafsahu ini taukid dengan lafadz. Nah, maka di sini i'rabnya ra'aitu fi'il madhi, fi'il fa'il, al-amir maf'ul bih, nafsahu, nafsanya itu taukid. Ya, taukid ke al-amir. Hunya mudhaf ilaih. Nafsa mudhafun, hunya mudhafun ilaih. Kemudian yang terakhir badal. Badalun, badal artinya apa? Pengganti. Kalau taukid tadi artinya penegas, penguat. Badal pengganti. Ra'aitu aliyan akhoka. Nah, kalau badal itu sering diterjemahkan dengan yaitu. Aku telah melihat Ali, yaitu saudaramu. Nah, jadi misalkan ada Ali yang saudaranya dia. Lah ini Ali yang saudaramu. Nah, aku telah melihat Ali saudaramu, bukan Ali yang saudaranya dia begitu. Nah, maka di sini aliyan maf'ul bih, akhoka, akho di situ badal. Ya, badal min aliyan gitu. Akho. Ini namanya tawabi. Insyaallah nanti di majrur akan dirinci, didetailkan tentang tawabi. Ciri-ciri badal itu bisa diketahui dengan terjemahan apa ada secara tertulis ada tanda-tanda. Biasanya secara makna sebagai pengganti. Ya, ya ciri-cirinya ada biasanya nama, kemudian gelar, lakop. Gelar, ya. Jadi apa Muhammadun Rasulullah. Ya, Rasulullah itu badalnya. Kalau itu jumlah i'tiradiyah, kalau kita belajar di tatbik itu yang sore itu jumlah i'tiradiyah namanya. Ya, tawabi mulai halaman 80 insyaallah dibahas itu. Baik, sampai sini dulu. Sudah masuk waktu Isya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.